Saudaraku, medali emas Olimpiade Paris 2024 rupanya tak sekedar pencapaian diri bagi tunggal putri Korea Selatan An So-young. Pembuktian paling tinggi juga memberikan pijakan untuk melepaskan unek-unek yang telah lama ditahan. An So-young menangis setelah memastikan medali emas Olimpiade Paris 2024 dari tunggal putri. Setelah memenangi duel sengit dengan Georgia Mariska Tunjung Indonesia di semifinal, tunggal putri nomor 1 dunia itu menggasak He Bingchao dari Cina di final. Prestasi baru bagi An So-young dipastikan berkat kemenangan dengan skor 21-13 dan 21-16 dalam pertandingan di Porte de la Capelle Paris, Prancis pada Senin 5 Agustus. Sendirian merebut emas, An So-young menegaskan statusnya sebagai tulang punggung Korea Selatan. Di usia yang masih 22 tahun, dia hampir menamatkan bulu tangkis. Sejak tahun lalu, dia ngebut dengan memborong gelar pertama dari turnamen akbar yakni All England Open, kejuaraan dunia, Asian Games, dan akhirnya serta terutama Olimpiade. Kepuasan dari medali emas Olimpiade makin berlipat setelah perjuangan habis-habisan yang mesti dilalui An So-young. Diungkapkan An bahwa dia merasa diabaikan oleh BKA atau Asosiasi Bulu Tangkis Korea Selatan selama mengalami cedera serius sejak akhir tahun lalu. Padahal cedera lutut kanan dialami An ketika bertanding di final Asian Games Hangzhou 2022 pada Oktober lalu. Tak hanya berjuang, An juga berkorban sebab dia tetap bertanding setelah cedera. Bahkan sambil menahan rasa sakit dia bisa menghadirkan medali emas. Sayangnya tidak ada apresiasi yang diharapkan oleh An ketika situasinya sedang genting karena menjelang Olimpiade, event paling bergengsi di bulu tangkis. Sebagaimana dilaporkan bwfbadminton.com, cedera An sempat salah urus karena diagnosis yang keliru. Meski sudah menepi sebulan, dia rupanya belum siap untuk bertanding. Pemeriksaan ulang pada akhirnya tahun lalu sudah terlambat untuk menghadirkan pilihan operasi. Alhasil, dia mesti bertanding dengan lutut yang dibebat hingga kemarin. Keluar dari tim nasional bukan perkara mudah di Korea. Pada 2017, BKA mencekal pemain ganda mereka yaitu Shin Bae-chol dan Ko Sung-yoon dari turnamen internasional karena mengundurkan diri sebelum batas usia yang ditetapkan. Ko dan Shin sampai harus berjuang selama setahun di pengadilan untuk memenangkan banding terhadap keputusan PBSI-nya Korea. Tadinya, rival Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan itu harus menunggu sampai usia 31 tahun untuk tampil sebagai pemain independen sebagaimana aturan keluar dari timnas menurut BKA. Di Malaysia, tunggal putra Lee Zijia juga sempat diancam tidak didaftarkan ke pertandingan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM saat hendak keluar dari tim nasional pada 2002. Gonjang-ganjing antara Lee Zijia dan BAM mendapat sorotan dari pemain lainnya, termasuk Victor Excelsen dari Denmark yang memutuskan untuk berkarir secara mandiri. Peran asosiasi nasional sangat kuat di bulu tangkis karena pemain tidak bisa mendaftar secara langsung untuk bertanding di turnamen BWF. Di Indonesia pun tengah menjadi polemik karena aturan pembatasan ranking dari PBSI terhadap pemain non-pelatnas untuk mengikuti sebuah turnamen. Aturan ini menjadi respon PBSI atas kasus indisipliner oleh pemain di luar pelatnas. Sayangnya pemain muda atau pemula ikut terkena getahnya karena menghambat karir mereka. Kembali ke An So-young, kemungkinan tidak bisa mewakili negaranya lagi di Olimpiade muncul ke permukaan ketika rencana keluar dari tim nasional terkuat. Sebab asosiasi negara yang memilih pemain mana yang akan bertanding kendati tahap kualifikasi ditentukan oleh ranking pemain.